Mari kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada-Mu hari ini. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Mari Kau memberkati hati kami Tuhan, hati seluruh hidup kami ya Tuhan. Biar hari ini kami fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Kami fokus untuk menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu sudah senang kasih oleh Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Datang dengan rindu, dengan hati yang haus kepada Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu kepada-Mu Tuhan. Kami jangan setiap kami Yesus, mari sembah Dia. Jangan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, karena seperti itu saya mau.
siapapun, lebih dari orang yang terdekat dengan kami ya Bapa. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti Tuhan setiap pergumulan kami, setiap keluh kesah kami, setiap kesusahan kami itu. Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, berikan kelegaan
Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang mengerti hati kami. Engkau sahabat kami ya Tuhan. Amen. Engkau kekasih hati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bisa berjumpa dengan Engkau hari ini. Haleluya. Dan saat ini kami mau memuji nama Tuhan. Kami bersorak, bersuka cita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara bersuka cita. Yes. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu katakan terima sukacita surga. Kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita percaya ada kuasa dalam pujian. Mari kita terima sukacita dari Tuhan. Haleluya.
di wajahnya? Oke. Saudara, jangan izinkan iblis mencuri sukacitamu. Apapun yang kamu alami, tetaplah bersukacita dengan Tuhan. Karena sukacita itu adalah perlindungan bagi hidup kita. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Wah, kita katakan Yesus terkasih jiwa. Mari kita goyang. Kita berikan ekspresi kasih yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Haleluya. Shalom. Mana goyangan yang terbaik?
Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau setia dengan kami Tuhan, sekalipun kadang-kala kami tidak setia, bahkan seringkali kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berkata Tuhan, kami mau belajar terhubung, terkonek senantiasa dengan-Mu. Sebab kami tahu kekuatan kami, pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Ini kami Tuhan, seluruh jemaat gereja-Mu House of Restoration. Kau begitu mengasihi kami Bapa, Kau begitu mencintai kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik bersama. Benar Bapa, firman-Mu-lah dasar kehidupan kami. Oh kami Tuhan, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya. Kami ada hari ini karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah, nyatakan apa yang Bapa mau, apa yang Bapa kehendaki ya Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur cita Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Berkati tanah hati kami, berkati seluruh aspek dan kehidupan kami. Biar setiap firman yang kami terima itu boleh bertumbuh, berakar bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan kami bisa diberkati oleh Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus kita isi diberkati dan sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, saya melihat ada 1.000 orang, saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat seluruh jemaat pada hari ini. Ya, mari saya sapa, selamat datang pengantin baru. Ya, maju terus, semangat terus, ya. Tuhan pasti memberkati kita, amin. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, ya, di Tuhan hari ini kita luar biasa. Tangan dulu. Ya, nah, ternyata ada bakat terpendam di rumah ini, ya. Ya, 3 orang WL kita hari ini tidak bisa beribadah karena kerjaan, ya. Tapi apapun itu jangan mengurangi sukacita kita, amin. Ya, ternyata WL yang tidak disangka-sangka itu dahsyat, ya. Nanti kita tunggu, ya, Mas Jastro, ya, penampilannya, ya. Bisa tampil juga sebagai song leader, ya kan. Dan juga Maria, ya. Makanya kita harus melayani Tuhan, amin. Amin. Ya, kita harus melayani Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, kita semua pasti memantau, melihat, dan mengamati, pasti mengikuti berita di mana terjadi bencana, terjadi banyak masalah, ya, yang secara manusiawi dapat membuat kita panik, dapat membuat kita takut. Nah, seandainya kita ada di lokasi, kebayang tak bagaimana takutnya, ya kan? Kebayang tak bagaimana mengerikannya? Kita melihat videonya aja begitu mengerikan, ya. Apalagi orang-orang yang di lokasi sana, saudara. Ya, per hari ini sudah hampir 200 jiwa yang meninggal, ya. Ya, kemarin sudah 170-an, ada 40-an yang masih belum ketemu. Itu data masih terus berlanjut. Kita berdoa, Bapak Saudara, supaya orang-orang yang di sana tidak tahu apakah ada keluarga sanak famili kita yang terdampak juga. Apapun itu, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada. Amin. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kalau kita melihat kondisi saat ini, saudara, bukan hanya di Sumatera, ya, tetapi di banyak daerah. Bahkan di Babel hari ini, ya, beberapa hari yang lalu, tim gabungan menemukan di mana hutan sudah dibabat habis. Dan ketika ada razia, bayangkan, ekskavatornya itu, ya, bulldozernya itu ditimbun, disembunyikan dalam tanah itu tingginya 6 meter. Mengerikan cara-cara para mafia, ya. Sekalipun kita ketahui sebetulnya orang-orang dibakarnya, ya, tidak jauh-jauh juga dari orang-orang pejabat-pejabat yang ada. Tapi itulah fenomena, tapi itulah realita di lapangan, ya. Kalau kita mendengar berita bahwa penangkapan ini, penangkapan itu, ya, saya rasa keyakinan, kepercayaan masyarakat hari ini mungkin tidak lebih dari 30%. Kenapa? Karena realita di lapangan masyarakat itu sendiri tahu siapa sebenarnya dibalik itu semua. Tapi sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat, kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berkuar-kuar di media sosial, bisa berbicara, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu tindakan akal-akalan. Kenapa? Karena kita terkendala, ya. Kalau sudah bicara apa, masyarakat pasti segan, pasti takut. Kenapa? Karena lawannya akan negara. Saudara, musuh terbesar hari ini bukanlah penjajahan, tetapi dari orang dalam, dari para elit sendiri. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjadi lemah, jangan menjadi takut, dan jangan hilang harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa, amin. Tuhan punya kendali atas semuanya, dan Tuhan tahu kapan waktunya Dia harus bertindak.
Saudara, hari ini kita mendengar, kita melihat, kita mengamati Sumatera digoncang oleh longsor, banjir bandang, ya, hujan badai. Saudara, itu sebuah warning, sebuah peringatan bagi para pembalap, ya, bagi para pejabat yang memberi izin, bahkan bagi warga yang ada di lokasi. Untuk bagaimana aware, ya, untuk bagaimana care, perhatian, peduli dengan lingkungan. Hari ini kita melihat Kota Batam sendiri. Kota Batam kalau kita keliling, semalam saya ke Marina. Marina itu kita tahu di sana sebelum mulai dibangun. Tapi hari ini kalau saudara ke Marina, daerah Jupiter itu ada sebuah gundukan gunung sampah yang mungkin semalam saya lihat pakai ekskavator mengangkatnya ke dalam truk. Bayangkan saja, dalam kota pun demikian. Karena apa? Karena kepedulian kita dalam membuang sampah, karena berpikir nanti juga ada yang bereskan, nanti juga ada yang menyelesaikan. Saudara, kita harus aware, peduli, saudara. Kalau kita tidak peduli, siapa lagi, saudara? Kita harus memperhatikan hal kecil, saudara. Hari ini kita tahu Batam sendiri, hujan 1 jam saja sudah banjir di mana-mana. Ya, hujan 1 jam aja banjir itu dari mana-mana. Dan semua orang pada ketakutan. Saudara, ini fenomena bukan hanya di satu daerah, tapi hampir semua daerah mengalami. Beberapa bulan lalu daerah Kalimantan, itu daerah Landak itu sudah di atap rumah banjir, sama seperti Sumatera. Saudara, ini sebuah warning bagi bangsa ini, bagi para pemimpin, bahkan bagi kita sebagai warga negara, sebagai umat Tuhan, harus mulai peduli. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Jangan kita menjadi pribadi yang serakah, yang tamak, saudara. Akhirnya akan mengorbankan masa depan kita, bahkan anak cucu kita. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan satu kebenaran besar firman Tuhan, saudara. Ingat bahwa dunia boleh bergoncang, tapi Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini kita mendengar, saudara, ada taufan yang begitu mengerikan, ya, ada longsor yang begitu mengerikan. Tetapi ingat, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Amin. Tidak ada satupun yang berada di luar kendali Tuhan. Makanya kalau saudara ingat beberapa waktu lalu khotbah saya yang saya beri tema bahwa kita boleh punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Amin. Setiap kita punya kendala, tapi ingat bahwa dasar kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, maka Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan pegang kendali, maka sebab itu jangan pernah kita takut terhadap apapun. Amin. Amin, saudara. Ya. Tidak ada satupun yang berada di luar kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha hadir. Tuhan pegang kendali. Kalau kita mungkin bertanya hari ini, Pak, kalau Tuhan punya kendali, punya kuasa, kalau Tuhan mengasihi umatnya, kenapa terjadi bencana? Saudara, ingat, perlu menjadi catatan dan perhatian kita. Semua itu tidak mungkin tidak ada akibat kalau tidak ada sebabnya, betul? Akibat itu muncul karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Terjadi pembalakan liar. Yang tadinya curah hujan, iya, kita tidak bisa tahan hujan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat area di mana hujan itu harus diserap oleh pohon dan tanah. Hari ini kita melihat, kita tidak perlu jauh-jauh Kota Batam ini. Pembangunan begitu masif, ya. Pembangunan begitu masif, tetapi apa? Drainasenya buruk. Pembangunan begitu masif, tetapi parit-paritnya diperkecil, dipersempit. Alasan demi apa? Pembangunan. Mengerikan, saudara. Kalau kita tidak care, kita aware dalam hal-hal yang demikian, maka kita akan
menuai yang namanya badai itu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, betul? Pastinya kalau kita melihat ada bumbungan asap naik ke atas, itu karena pasti ada apinya. Api itu, asap itu tidak bisa kita tutup sedemikian rupa. Ya. Kita tidak bisa tutup asap. Yang perlu kita tutup itu apinya, supaya maka asap itu tidak akan naik, betul? Hari ini di Sumatera terjadi longsor, bencana alam yang begitu dahsyat, begitu mengerikan. Selama ini kita yang jauh ini tidak tahu, ya kan? Kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang terjadi. Ketika Allah berbicara, saat itulah kita tahu. Oh, ternyata di sana ada pembalakan liar, di sana ada perambahan hutan. Yang selama ini gajah, ya, gajah masuk perkampungan disalahkan hewan. Ya. Hari ini kita melihat media sosial ada orang yang diterkam oleh harimau segala macam. Bukan harimau, bukan hewan yang salah, tapi karena manusia yang serakah, yang membabat hutan yang tidak memiliki perhitungan. Oleh karena apa? Keserakahan manusia. Ingat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Akibat muncul karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena ketamakan keserakahan manusia. Oleh sebab itu mari kita mulai hari ini, kita sebagai anak Tuhan aware, ya, peduli dengan hal-hal, dan kita mulai melihat. Saudara, saya kebetulan di perumahan itu kita, ya, dipercaya sebagai tokoh masyarakat atau tokoh bangunan. Selalu diminta pendapat, masukan. Saya bilang, berapa saudara? Kalau kita tidak peduli dengan harga kita, wilayah kita, siapa lagi? Kalau kita acuh tak acuh, siapa lagi yang peduli? Saudara, di mana saudara tinggal? Ayo pedulilah dengan lingkungan. Jangan tunggu ada masalah kendala dulu, persoalan bencana, baru kita bergerak. Saudara, jangan terlambat. Hari ini kita melihat kapan mudik itu diratakan. Satu sisi itu sebuah peringatan dari Tuhan. Kita tidak tahu manusia di sana kenapa. Kalau saudara perhatikan, ada satu perumahan elit, ini tanahnya, lumpur tanah di area itu sudah sepinggang. Mobil-mobil itu tidak bisa jalan lagi, tidak bisa diambil. Motor itu hanya stang aja tidak. Saya hanya ketika saya merenung itu, Tuhan bicara bahwa ini peringatan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kau banggakan atas dunia ini. Tidak ada satu hal pun yang patut, yang layak kau sombongkan. Kalau kita lihat video-video yang ada itu, apakah ada perbedaan? Mau perumahan elit aman, perumahan kumuh saja yang dihajar? Tidak ada. Oh, mereka yang jalan kaki aja yang kena? Tidak ada. Tidak ada satu pun yang dapat menahan bencana. Rumah mewah hancur, kendaraan mewah hancur. Tuhan hanya mengingat. Saya ketika saya merenung itu, tidak ada satu hal pun yang kau banggakan di situ. Bayangkan, rumah mewah, harga miliaran, kendaraan miliaran, sekejap dalam hanya butuh menit. Belum lagi kita tidak tahu emasnya, uangnya di rumahnya berapa banyak. Hilang semuanya. Hari ini kalau kita melihat orang-orang di sana seperti membangun dari nol. Saudara, ayo, kalau kita ada hari ini, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin kondisi kita tidak mewah, kondisi kita tidak wah, tetapi kita cukup. Makan cukup, istirahat cukup, ya, pendapatan cukup, keluarga cukup, ya, bahagia cukup. Saudara, Tuhan itu tahu kapan waktunya. Amin. Amin. Yang pertama, dunia sedang digoncang, saudara. Saya boleh katakan Indonesia sedang digoncang hari ini, sedang diperingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau
Papua, ke Sumatera. Tapi tahukah saudara, Papua itu konsesi hari ini, saya semalam dapat data bahwa konsesi Papua di dalam para pengusaha-pengusaha besar, ya, mereka itu dapat izin perkebunan sawit. Ada satu orang itu memiliki izin untuk tambak untuk perkebunan sawit itu hampir 200.000 hektar. Satu orang. Ada yang 1.000 hektar, ada yang 2.000 hektar. Itu Papua. Hari ini kita masih melihat Papua itu masih hutan belantara. Tapi kalau kita tidak aware hari ini, kalau kita tidak bersuara dengan lantang, Greenpeace sudah mengingatkan itu. Saudara, Indonesia hari ini dapat juara 2, saudara. Hebatnya. Juara 2 kerusakan hutan. Bagi saudara-saudara yang melihat mengikuti live ini, saudara, saya tidak menyerang pemerintah, saya tidak menyerang siapapun, tapi saya mau mengingatkan kepada kita, ayo kita aware, mulai perhatian, perhatian kita tertuju kepada hal yang jauh lebih besar. Jangan lagi kita tertuju fokusnya kepada sakit hati, kepada iri hati. Saudara, ada yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini bicara anak cucu kita ke depan. Amin. Hari ini mungkin kita berkata bahwa tenanglah, anakku masih susah sekolah bisa makan. Hari ini kita mungkin masih bisa. Kita bayangkan anak-anak kita. Kemarin beberapa hari yang lalu, saudara, saya diskusi dengan satu teman. Karena beliau ini pelaku usaha pedagang second, bahkan beliau ini ketua asosiasi. Saya tahu bahasa beliau ini sangat menentang apa yang dilakukan Pak Purbaya. Perihal thrifting, ya, thrifting hari-hari. Saudara, kalau kita melihat hari ini memang sepertinya masyarakat hidup oleh thrifting ini, tapi hanya segelintir, saudara. Saya bicara, Pak, kalau kita melihat hari ini, iya Bapak untung, ya, ada banyak orang mungkin hidup dari situ. Tapi bagaimana pelaku UMKM yang ada di Indonesia hancur? Bagaimana anak cucu kita ke depan ketika ternyata mereka mau membangun bisnis, usaha konveksi, usaha kain segala macam itu apa namanya? Ya, itu konveksi. Ada lagi? Ya. Ya sejenis lah ya. Saya bilang kita tidak bisa lihat hari ini. Ya, saya setuju dengan dilakukan oleh Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan kita. Kenapa? Karena dia melihat jauh ke depan. Saudara, kalau kita melihat hari ini keuntungan, iya kita untung. Mungkin para pelaku ini, saya yakin pelaku thrifting ini sangat-sangat membenci Pak Purbaya. Tapi kita harus melihat jauh lebih besar, jauh lebih ke depan, saudara. Jadi kita melihat hanya hari ini. Saudara, sama hal pembalakan liar, ya, para pelaku pembalakan liar, baik itu mereka yang dari hutan berubah menjadi sawit. Saudara, saya sangat miris kalau ingat itu, karena zaman saya, umur saya masih belasan tahun, daerah saya, kampung saya itu masih hutan belantara, saudara. Masih kedengaran hewan-hewan yang betul-betul alami. Ya, kalau kita masuk pergi jauh sedikit, kita sudah bisa mendengar bahkan orang hutan, monyet, semua sudah burung. Itu luar biasa. Tapi hari ini jangan kita mendengarkan itu. Satu pun tidak ada lagi. Saudara, mengerikan. Kita harus melihat jauh ke depan. Memang hari ini orang sebagian hidup, ya, oleh sawit. Tetapi pertanyaan, coba dikalkulasi. Di satu wilayah ini berapa penduduknya? Coba dibagi. Tiap penduduk itu, adakah mereka memiliki sawit minimal 5 hektar saja satu keluarga? Saya yakin sedikit saja yang punya. Yang menikmati sesungguhnya siapa?
para investor, mereka tinggal di mana? Singapura, tinggal di mana? Jakarta, tinggal di mana? Luar negeri, Malaysia. Penduduk lokal hanya memakan remah-remahnya. Miris, itulah realita di lapangan. Saudara, yang pertama, dunia sedang digoncang, Indonesia sedang digoncang. Tetapi umat Tuhan ingat, tetapi Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat. Mari kita buka di kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ya, sudah di depan ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, dikatakan apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudara, kalau kita lihat hari ini bumi Sumatera itu seperti sedang digoncangkan oleh Tuhan. Sedikit aja. Saya tidak bicara bahwa Tuhan sedang menghukum Sumatera, tidak. Ini sebuah warning bagi kita, bagi gereja, bagi umat Tuhan. Tetapi di sini tetapi sekarang yang memberi satu janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Nah, tetapi ungkapan satu kali lagi ini menuju kepada apa? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ingat, coba perhatikan dan amati firman ini. Ini bicara hal yang digoncangkan dan yang tak tergoncangkan. Saudara, jangan hanya terfokus tentang apa yang saya sampaikan tadi perihal Sumatera dan sebagainya sedang mengalami bencana. Ya. Ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, nah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ini berbicara tentang iman, percaya kita, pengharapan kepada kita. Ketika kita dalam masalah persoalan, bagaimana respon kita, itu yang Tuhan mau. Apakah iman kita tergoncang juga dengan setiap keadaan, dengan setiap masalah yang kita hadapi? Fokus Tuhan bukan bicara hal dunia, tetapi tentang kerajaan Allah. Bahwa bagaimana iman kita, apakah benar-benar tertuju kepada Tuhan, saudara? Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi juga langit, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengizinkan goncangan, ya, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan mana yang kuat dan mana yang rapuh, mana yang kekal dan mana yang sementara. Saudara, tadi saya sudah kasih gambaran. Kita melihat, ya, kejadian di Sumatera ini. Kita tidak mengerti, tidak kenal. Mungkin ada orang-orang yang sombong mengaku di sana. Jadi saya sampaikan bahwa ada suatu perumahan elit yang tenggelam, saudara. Kendaraan tenggelam oleh lumpur. Itu sebuah teguran bahwa hal apapun yang kau miliki di dunia ini rapuh. Hal yang di dunia ini tidak ada yang dapat kau banggakan selain Tuhan sendiri. Amin. Ya.
Kita melihat bencana demi bencana, tapi Alkitab justru mengatakan bahwa hal itu memang akan terjadi dan harus terjadi. Ya, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena Tuhan sedang bekerja mengingatkan manusia, memurnikan gereja dan menggoncang segala kesombongan manusia. Saudara, ini harus menjadi catatan perhatian kita bersama. Ya. Bahkan di dalam kehidupan kita seringkali kadang-kala Tuhan goncang. Yang Tuhan goncang untuk kenyamanan kita. Ada orang yang pekerjaan sudah aman-nyaman, ternyata ada masalah. Dan dia harus berpikir keras. Saudara, Tuhan izinkan itu bukan Tuhan membenci, bukan Tuhan marah. Tapi Tuhan izinkan supaya engkau, ayo, fokusmu itu jangan salah, fokusmu itu harus kepada Tuhan. Amin. Di dalam keluarga kita pun demikian. Jangan merasa bahwa keadaanmu baik-baik saja lalu kau abaikan Tuhan. Saudara harus ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ya, Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan mau dia yang nomor satukan. Amin. Amin. Ya, saya kasih ilustrasi, saudara. Dalam sebuah gempa, bangunan yang fondasinya kuat akan tetap berdiri. Tapi bangunan yang fondasinya rapuh dan akan runtuh. Begitu juga iman kita. Goncangan tidak menunjukkan Tuhan jauh, tetapi menunjukkan apakah fondasi kita benar-benar di atas Kristus atau hanya di atas kenyamanan kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita menghadapi pasangan kita? Itu pun menjadi catatan penting kita semua. Ya. Jangan merasa aman nyaman hari ini. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Ingat, Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Tuhan tahu kapan menolong engkau. Amin. Tuhan tahu menolong kita semua dan kapan akan mengangkat kita. Ingat dikatakan firman Tuhan, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu menjaga kita. Tuhan menjaga kita itu seperti dia menjaga biji matanya. Amin. Mari buka di kitab Yesaya 43 ayat yang kedua. Kitab Yesaya 43 ayat yang kedua. Saya hari ini sengaja tidak buat PowerPoint. Yesaya 43 ayat yang kedua. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihembuskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab apa? Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat keempat dikatakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan apa? Mulia, dan aku ini apa? Mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, kalau bisa baca nanti sampai akhir. Saudara, perikop ini begitu dahsyat, saudara. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, saudara. Kenapa kita penting membaca firman Tuhan? Supaya kita ingat janji firman Tuhan. Ketika engkau ingat, ketika engkau dalam masalah, engkau bisa berkata, Tuhan, bukankah engkau berkata ketika aku menyeberangi semua yang engkau menyertai aku?
Ketika aku di tengah sungai pun, aku tidak akan terhanyut karena Engkau yang menyertai aku. Itulah pentingnya, saudara. Ayat ketiga dikatakan, ayat kedua tadi, apabila engkau berjalan melalui api, bayangkan, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kenapa ayat ini berbicara demikian? Nanti kita perhatikan, ya. Tuhan tidak berkata kalau engkau melewati, tetapi dikatakan apa? Apabila. Coba ayat kedua, baca. Apabila engkau, bukan dikatakan bahwa kalau engkau melewati. Apabila dengan kalau engkau melewati ada beda makna dan arti itu, ya. Tetapi apabila, artinya apa? Masalah pasti ada, saudara. Makanya apabila ada datang masalah dalam hidupmu, itulah maksudnya. Ketika engkau dalam masalah keuangan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah keluarga, dalam masalah bencana, apabila engkau mengalami itu, ingat, dikatakan apa? Aku menyertai, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang berpengharapan, yang bergantung penuh kepada Tuhan, yang percaya. Katakan amin. Ya. Masalahnya pasti ada, bencana mungkin terjadi, keadaan sulit bisa datang, tapi penyertaan Tuhan adalah jaminan atas kita semua orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada sebuah jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan, masalah tidak dihilangkan, saudara. Masalah itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita semakin bertumbuh dan kita semakin dewasa, dan kita ini dituntut Tuhan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Ingat, kalau saudara baca kisah demi kisah, saudara akan banyak menemukan. Di Alkitab Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan ketika dunia tampak kacau. Yang pertama kita lihat, ketika air bah datang, itu kisah siapa? Nabi Nuh. Ketika air bah datang, tidak ada satupun yang mendengarkan. Ya memang kerjaan gila memang. Masa buat kapal di atas gunung, saudara? Secara logika bagaimana menurunkan? Memang karena pesan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan, kadang-kadang kita sebagai jemaat itu menimbang-nimbang. Ada keraguan, betul nggak apa yang pendeta ini katakan? Itulah yang terjadi hari-hari ini. Artinya apa? Kita tidak menangkap isi hati Tuhan. Ketika Nuh buat kapal, tidak ada satupun yang percaya. Tapi Nuh punya ketetapan hati yang percaya kepada Tuhan, sehingga apa? Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, ya, Tuhan menyertai itu. Ketika ada seorang yang 3 orang anak muda dicampakkan dalam perapian, siapa dia? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala, tapi bayangkan rambut mereka selai pun tidak terbakar. Ketika seseorang anak muda dicampakkan dalam gua singa, siapa dia? Gua singa siapa? Daniel. Bayangkan Daniel bisa tidur pulas samping singa yang kelaparan.
bukan dicampakkan di kandang guguk loh. Ini kandang singa. Ketika murid Yesus terkatung-katung terdampar di lautan karena badai, Yesus hadir di sana menolong mereka. Saudara, jika Tuhan menyertai orang-orang yang saya sebutkan tadi, Tuhan juga akan menyertai engkau, menyertai kita semua. Amin. Saudara, penyertaan Tuhan itu selalu ada kepada orang yang percaya, berharap dan bergantung penuh kepada Dia. Kalau kita perhatikan hari ini, saudara, mungkin pemerintah tidak peduli, mungkin dunia tidak memperhatikan kita. Ya, sampai ada satu orang, bapak-bapak, saya share di Facebook saya, dia sampai berkata, "Halo Amerika, halo Israel, ya kan? Tolong bantu kami, karena pemerintah tempat ini sibuk bantu Palestina." Ya kan, ternyata baik sampai hari ini sudah berapa kali, sudah berapa kabupaten, ya, bukan kabupaten, provinsi, ya kan, terdampak. Belum ada buat bencana darurat nasional, bantuan pun belum ada yang kelihatan. Nggak tahu apakah media tidak meliput bantuan-bantuan. Saudara, ini mengerikan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Ya, mungkin suara umat percaya tidak dianggap, tapi ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap cerita hati anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, saya coba merenung, coba kita merenung dan pikirkan. Tapanuli ini, ya, daerah yang terdampak ini mayoritas Tuhan itu ada supaya daerah kita tidak celah di bersebelah. Saudara, Tuhan itu tahu cara. Amin. Ingat, Tuhan itu berdaulat atas kehidupan orang percaya. Ya, saya kasih ilustrasi, saudara. Kedua ini, kalau seorang ayah menggendong anaknya ketika melewati banjir, contoh saya gendong Yusuf, ya, saya gendong Yusuf, ya, Yusuf nanti ngobrol, ya. Anak itu tidak khawatir dengan tingginya air karena ia tidak melihat banjir. Dia yang melihat siapa yang menggendong. Betul? Kita ini pernah jadi anak-anak. Saudara, kalau anak kecil kita bawa, kita gendong dari pundak kita, dia tidak khawatir jatuh, karena dia tahu siapa yang menggendongnya dan tidak mungkin orang menggendong dia mencampakkan dia. Betul? Saudara, kalau saudara percaya Tuhan, kalau saudara kenal Tuhan, kalau saudara tahu Tuhan itu siapa yang kau sembah, maka dalam masalah sebesar apapun, kau tidak pernah takut, kau tidak pernah khawatir, kau tidak pernah ragu, sebab Tuhan yang menggendong engkau. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, goncangan menghasilkan iman yang lebih kuat dan lebih murni. Saya yakin orang-orang di Tapanuli hari ini, mereka yang terdampak, saya yakin mereka akan lebih percaya Tuhan. Amin. Mungkin berwaktu-waktu lalu mereka ibadah itu, waktu pujiannya mereka masuk, tapi waktu firman mungkin keluar mereka, dia nggak tahu, kan? Atau mereka sibuk bekerja. Hari Minggu bekerja, akhirnya hari ini peringatan bagi mereka. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak berkata bahwa mereka sedang hidup. Kita memberkati mereka dalam doa. Saudara, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Bukan dulu kita Habakuk 3
sampai 16. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriak-iak di dalam Allah yang menenangkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin bagian dengan permainan kecapi. Saudara, ini kisah di mana ketika Habakuk dalam masalah, ya, di dalam masalahnya dia memuatkan dirinya, dia memuatkan orang sekelilingnya. Dia berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, artinya sekalipun masalahnya belum selesai, aku percaya Tuhan akan menolongku. Sebab itu aku tidak akan bersedih di dalam kesimpulannya. Saudara, Habakuk mengajar kita belajar satu hal, yaitu pengharapan kita tidak boleh ditaruh pada keadaan, amin, tapi kepada Tuhan. Mungkin hari ini, ya, kalian sedang berusaha cari kerja. Pengharapan kita terus pada Tuhan. Ya, percaya Tuhan itu punya cara kapan menyediakan, kapan memberikan. Amin. Ya. Kadang Tuhan mengizinkan goncangan untuk membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepadanya. Supaya apa? Supaya gereja bangkit dalam berdoa. Ya. Hari ini saya yakin gereja di sana bangkit, umat di sana pasti bangkit. Dan hari ini gereja-gereja seluruhnya sedang tertuju kepada daerah Sumatera. Dan doa-doa kita mungkin selama ini kita tidak kurang berdoa ke Sumatera, tapi hari ini seluruh gereja yang ada pasti berdoa ke Sumatera. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak bersandar pada pemerintah, ekonomi atau manusia. Supaya iman kita tertanam lebih dalam kepada Tuhan. Jadi masalah jangan dilihat dari cara atau perspektif yang lain yang salah, tapi harus benar pandangan kita. Ilustrasinya gimana? Emas itu dipanaskan dalam api bukan untuk dihancurkan, tapi untuk apa? Dimurnikan. Masalah itu tujuannya satu, supaya memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, supaya kita semakin tertuju kepada Tuhan. Amen. Jadi jangan lihat masalah itu sebagai persoalan yang berbahaya, sebagai sebuah hukuman, tetapi itu semua masalah terjadi hanya satu, untuk membentuk kita supaya kita semakin murni di jalan Tuhan. Ada beberapa aplikasi yang dapat kita lakukan, saudara. Dalam masa goncangan ini kita harus lakukan apa? Yang pertama, tetap percaya dan pegang pada Tuhan. Iman kita harus berdiri pada Kristus, bukan pada keadaan. Amin. Karena apa? Ingat di ayat pertama tadi kitab Yesaya kita sudah baca bahwa keadaan kita Ibrani ya, bahwa kita harus fokus kita pada hal yang kekal, bukan hal yang sementara. Ingat, yang ada di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya. Tetap percaya dan berpegang pada Tuhan. Iman kita harus berdiri pada Kristus, bukan pada keadaan. Ya. Yang kedua, tetap berdoa bagi bangsa kita. Tuhan memerintahkan kita berdoa, mendoakan para pemimpin, meski sering kita tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Hari ini kita mulai tersadarkan, ternyata tambang-tambang, hutan-hutan habis itu ternyata tidak ada izinnya. Mungkin sebagian kita baru tahu, tapi apa bagian kita orang percaya? Doakan para pejabat pemerintah kita supaya apa? Supaya mereka bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Amin. Ya, yang ketiga, tetap menjadi terang dan garam di tengah kekacauan hari-hari ini. Kita lihat, mari kita jadi pembawa damai, pembawa pengharapan dan pembawa kasih. Ya, kita ini pembawa garam, menggarami dan menerangi sekeliling kita. Jangan kita terpengaruh. Yang terakhir, tetap menguatkan sesama. Ketika ada bencana, mari kita terlibat
peduli menolong, menjadi tangan Tuhan bagi mereka yang terluka. Ya, kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saudara. Ya, kita harus aware. Ya, terakhir menutup, saudara, dunia boleh berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Amin. Ya, yang selanjutnya, pemerintah boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat di banyak tempat, beberapa gereja dipersekusi, dipersulit orang beribadah. Ya, seperti seolah-olah kita ini tidak ada pemerintah yang membela kita, mendukung kita. Tapi percayalah, Tuhan itu tahu dan tahu kapan harus membela umatnya. Amin. Ya, keadaan boleh mengancam, tapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Bencana boleh mengguncang bumi, tetapi hadirat Tuhan tidak tergoncangkan. Amin. Ya, hari ini biarlah kita pulang dengan satu keyakinan, sekalipun dunia bergoncang, hidupku aman dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Saudara, mari kita mulai hari ini peduli dengan sekeliling kita. Ya, ada lagunya, sekalipun gunung-gunung bergoncang, apa? Lupa saja. Ya. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kita. Amin. Ingat, pengharapan kita jangan menjadi lemah dalam setiap keadaan apapun. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Kita serahkan hidup kita. Bapak, terima kasih Bapak selesai berbicara, Tuhan. Bapak, mereka setiap firman-Mu, tolong kami menjadi firman-Mu. Mereka sudah berdoa. Setiap kami di ruangan ini, bahkan setiap orang yang mengikuti ibadah di secara live, mereka yang mungkin menyaksikan program firman Tuhan, baru berbicara atas mereka. Mereka sudah berdoa. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Ini adalah nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi.
kami percaya ada rencana Tuhan di balik semua itu ya Bapa. Rancangan damai sejahtera ya Tuhan Yesus, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami tetap ada di tempat ini, kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bisa melewati setiap masa-masa sulit, kami bisa melewati setiap pergumulan yang ada, dan kami bisa menang Tuhan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa seluruh jemaat-Mu hari ini Tuhan Yesus, biar seluruh jemaat House of Restoration menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tidak tergoncangkan, jemaat yang tetap teguh, tetap dekat dengan Tuhan, tetap terhubung dengan surga di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak hadir hari ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberkati, berkati Mama Kesia Tuhan, yang sedang sakit teman, sedang sakit sudah beberapa hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Kau mengunjungi dia, Kau menjamah dia Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus segala organ-organ yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan normalkan suhu tubuhnya di dalam nama Yesus Bapa. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang sedang bekerja sehingga tidak bisa ibadah hari ini. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka ya Bapa. Kami berdoa supaya hari-hari ke depan mereka boleh berkumpul bersama dengan kami, bisa beribadah bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak berkati Tuhan pelayanan kami ini Tuhan, supaya semakin berkembang, semakin Tuhan lipat gandakan jumlah kami Tuhan. Tuhan datangkan jiwa-jiwa dari utara, dari timur, selatan dan barat, dan segala penjuru. Tuhan datangkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Berkati daerah Batam Center Tuhan, Legenda, Cikitsu, dan setiap daerah-daerah Tuhan, Bidak Asri 1, Bidak Asri 2 Tuhan, Punggur, Nongsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, meminta jiwa-jiwa Tuhan untuk didatangkan di tempat ini, dan juga pengerja-pengerja Tuhan, pemain musik Tuhan, WL Singer Tuhan, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya integritas, yang punya hati untuk melayani Tuhan. Tuhan datangkan ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu sudah sering kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, apa di tengah, di daerah-daerah yang terdampak banjir, beberapa titik di Indonesia, Sumatera khususnya, di Medan. Mari kita dengan belas kasihan dari Tuhan, kita arahkan tangan kita dan tempat ini buat mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sebagai saudara seiman dan juga orang-orang yang ada di sana Tuhan, korban-korban banjir bandang, kami berdoa Tuhan dari tempat ini, kami lepaskan berkat atas mereka, mereka sedang kelaparan itu, mereka yang sedang berjuang Tuhan, sedang berjuang untuk menyelamatkan diri dan juga mencari keluarga mereka yang hilang. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan, berikan mujizat Tuhan bagi mereka, berikan pertolongan Bapa bagi mereka. Ada dalam nama Tuhan Yesus yang sedang membutuhkan makanan, Tuhan Engkau yang kirim Tuhan, Engkau yang kirim pertolongan bagi mereka Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang masih di hutan, yang belum ditemukan Tuhan, yang tidak terhubung, yang tidak bisa dihubungi Bapa, kami berdoa Tuhan, malaikat Tuhan Kau kirim malaikat Tuhan ke sana Tuhan, untuk menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa ditemukan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, setiap korban-korban jiwa yang masih tertimbun, Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, tim SAR yang menolong, yang mencari Tuhan, biar mereka bisa menemukan dan memberikan kemudahan Tuhan bagi mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih sayang, mungkin orang tua mereka tidak ada lagi Tuhan. Kami berdoa Engkau lah Tuhan yang memberikan mereka Tuhan perhatian khusus Bapa di dalam nama Yesus. Dengan setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, pendeta hamba-hamba Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu Bapa, Engkau memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati cuaca di sana Tuhan, biar tidak hujan lagi Tuhan, tidak ada terjadi lagi banjir Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, kuatkan teguhkan iman mereka ya Bapa, biar dengan apa yang terjadi Tuhan, mereka melihat bahwa
nama Tuhan Yesus. Shalom bagi Tahutu, shalom bagi Medan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan tempat-tempat yang belum kami sebut Tuhan, berkat turun atas tanah Tuhan Yesus. Kegerak bangunan rohani bangkitan terjadi di sana ya Bapa. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Batam, biar kami tetap terjaga, terlindungi. Di dalam nama Tuhan, jauhkan dari setiap malapetaka, bencana-bencana Tuhan, bahkan setiap pencurian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keamanan Tuhan ada di kota Batam Tuhan. Bahkan Bapak berkatilah perekonomian kota Batam Tuhan, biar seluruh masyarakat kota Batam tetap mengalami kesejahteraan di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, memberkati investor-investor yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada, biar semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia tercinta ya Bapak. Indonesia ada di hati Tuhan. Kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari setiap para teroris, dijauhkan dari setiap pembuat kekacauan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Seluruh provinsi yang ada, Engkau jaga dan lindungi Tuhan bangsa kami. Biar terjadi kebangunan rohani menjelang akhir tahun ya Bapa, menjelang Natal Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, keajaiban terjadi atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo dan semua menteri dan semua anggota DPR sampai seluruh jajaran pemerintahan, biar semuanya melakukan tugas dengan baik, dengan roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya bahwa kami akan mengalami kebaikan Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan, di tanah air ini Tuhan. Kami boleh mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami Bapak. Kami berkati tempat ini ya Tuhan. Usaha yang ada di bawah Tuhan memberkati Tuhan. Pobonan Pak Sogin, Tuhan akan kirimkan customer yang lebih ramai lagi Tuhan. Mereka akan mengalami berkat yang melimpah Tuhan Yesus. Omset yang meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi Tuhan. Tuhan pagari tempat ini Tuhan Yesus, kiri kanan depan belakang Tuhan pagari, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling tempat ini Tuhan. Jauhkan dari setiap orang-orang yang sirik, orang yang tidak bertanggung jawab. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap serangan dari iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan. Kami berkati tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Tempat ini penuh dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan kiranya. Haleluya, haleluya. percaya Tuhan, berdoa kami Engkau jawab Tuhan. Kami terima serta berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang tuntun kami sertai selangkah kami selama sepekan ke depan Tuhan. Kau yang pegang kendali atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Bapa.
Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Terpuji dan mulialah Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, pandang pada salibnya. Kekasih-kekasih Tuhan pulanglah membawa berkat ini. Diberkatilah jalan masukmu, diberkatilah jalan keluarmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, diberkatilah studi, pekerjaan, bisnis, pelayanan, bahkan apapun yang berdapatkan bumi. Tuhan akan membuat berhasil. Kuranglah kiranya berkat pada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan dan persekutuan pada Roh Kudus memberkati menyertai bangsa ini sampai kepada Maranatha Tuhan Yesus datang kedua